Nah, oke, saya sekedar mengulangi lagi sebentar review. Jadi konsep BUMDes ya. Jadi kemitraannya adalah bisnis to bisnis antar desa, merupakan basis kekuatan kalau kita mau menggerakkan tadi potensi yang ada di desa ya. Lalu kemudian kita kesepakatan. Ini kesepakatan. Klausul yang berkaitan dengan kesepakatan ketentuan mengenai musyawarah desa berlaku secara mutatis dan mutatis terhadap pendirian. Ini artinya bahasa sederhananya sebenarnya ini fleksibel sebenarnya ya. Jadi tidak kaku kalau kemudian kita mau mengembangkan konsep kerjasama antara dua desa tadi di BUMDes ya. Hari ini lalu kemudian tiba-tiba misalnya tadi mau usaha toko bangunan secara bersama-sama misalnya ya. Ada toko bangunan di Busel ini yang disediakan oleh Wati Jinanda kemudian dengan Lampuan Hari atau desa lain. Saya kira itu bisa dirumuskan. Next ya. Nah, lalu bagaimana pengurusan dan pengelolaan badan usaha milik desa ya. Yang perlu dicermati adalah pertama bentuk organisasinya. Jadi ini banyak yang salah kaprah ya, berdebat soal badan hukum BUMDes itu apa sih? Satu, BUMDes dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum. Kembali ke sini. Ini yang saya bilang, kalau ibu bapaknya sehat, kuat, baik, ya. Maka anaknya tadi tidak stunting dia, karena asupan baik dari orang tuanya. Nah, dalam konteks ini tadi, BUMDes ini pendiriannya cukup menggunakan peraturan desa. Maka yang kita fokus soal badan hukumnya, mau itu CV, PT, firma, ya, perseroan tadi, ini. Anak-anaknya. Nah, ini ngomong anak. Anak pertama, ini kita contoh. Contoh pertama tadi, Lampanairi Mokaf. Di dalam musyawarah desa, kalau kita mau sepakat bahwa unit usaha produksi Mokaf ini mau kita jadikan CV, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Sangat boleh. Ya. Bukan BUMDesnya yang di-CV-kan, ya. Unit usahanya yang di-CV-kan. Ini supaya tidak keliru. BUMDes tadi badan usahanya itu seperti kementerian BUMN-nya di negara ini. Anak usahanya ada Pertamina, ada Wijaya Karya, ada apa lagi? Ya, ada PLN, ada Antam, ada macam-macam. Itu adalah anak usaha dari Kementerian BUMN. Sama kalau ditarik ke desa, posisi BUMDes itu dia seperti kementeriannya, ya. Maka yang namanya CV Mokaf tadi yang mau kita dirikan di Lampanairi atau nanti di ini, badan hukumnya apa? Ini tergantung kesepakatan kita. Mau bentuknya firma, mau bentuknya CV, mau bentuknya perseroan terbatas PT misalnya, silakan. Ya, silakan itu bukan hanya yes or no, bukan. Berdasarkan kajian dan analisa ya peluang potensinya tadi itu. Nah, kalau saya level desa untuk mulai yang memudahkan itu adalah CV. Nanti kita akan buka di Undang-Undang Perseroan Terbatasnya, nanti di Undang-Undang Nomor 27 tadi itu ya. Nanti kita akan buka ke situ. Bisa CV Mokaf. Lalu kemudian melihat peluang dan potensi, ya, bahwa ternyata di Buton Selatan tidak ada toko bangunan, ya, infrastruktur yang kemudian melayani, ya, kebutuhan bahan-bahan bangunan yang ada di Buton. Boleh nggak Lampanairi, ya, mendirikan usaha untuk menjual? Boleh. Badan hukumnya apa? Boleh nggak bikin PT? Boleh. Boleh nggak CV? Boleh. Ya, ini ya. Badan usaha dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
kandung yang dilahirkan oleh BUMDes tadi, ya, supaya BUMDes tadi itu dia tidak menggunakan ilmu sapu jagat, semua mau digarap, agar bekerja akselerasi kecepatan dalam dia berbisnisnya lebih, maka masing-masing ini bisa dirikan badan hukum tersendiri. Ya, inilah pentingnya kemarin kenapa saya memberi syarat kepada Pak Kades, carilah anak-anak muda yang hebat. Ya hebat itu bukan semata-mata karena pengetahuannya, punya etos kerja, mau belajar, punya jiwa untuk berbisnis, entrepreneurnya kuat. Ayo. Nah, saya yakin teman-teman di sini adalah kader-kader terbaik yang berasal dari desa ini maupun dari desa tetangga. Saya kira ini penting. Anaknya ini, ya, ini tadi mendefinisikan bentuk organisasinya. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan 1 ini dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes. Namanya anak, kan tanya tadi modalnya dari mana? Dari BUMDes. BUMDes induknya dari mana tadi? Diminta di dana desa, APBDes. Ya, ini penting ini. Dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes ya didasarkan pada peraturan desa tentang ini. Boleh nggak? Boleh sebenarnya. Tetapi ini dia tidak bisa bergerak secara tadi kita ngomong kapan dia berhubungan ketika government to government, pemerintah desa ke pemerintah desa, bisnis to bisnisnya, people to people, petani ke petani, masyarakat ke masyarakatnya. Karena masih dia. Akhirnya apa? Kalau kemudian ini ada kelemahannya. Kalau kemudian dikelola oleh satu saja wadahnya BUMDes, tidak mendirikan anak-anak usahanya, maka apa yang terjadi? Amburadul. Misal, kita mau produksi moka, kan Anda kan boleh cek di internet, atau masuk di Bukalapak, atau masuk di bisnis.com, kalau mau keluar negerinya Alibaba.com atau AliExpress tadi, Anda sebenarnya sesi harga mokaf, katakannya di Malaysia, misalnya, harga mokaf di berapa per kilo? Dari gambaran itu kita kan bisa berimajinasi, lalu imajinasi itu diturunkan di dalam rencana bisnis kita. Oke, kalau saya beli di petani sekian rupiah, lalu saya kelola jadi tepungnya, ya kan ada dua nanti. Misalnya saya beli dari petani, setelah saya cuci bersih, kemudian diproduksi di sini, jadi chipsnya, jadi yang sudah dipotong-potong, mari kita praktekkan, ya. Ditanya kalau harga chipsnya singkong tadi itu berapa? Chipsnya moka. Kalau harga sudah tepungnya berapa? Kan kita bisa hitung berapa selisih harga, marginnya antara harga yang kita beli petani dikurangi pembagi pertama itu adalah pengurangan pertama biaya produksinya ketika masuk ke BUMDes tadi itu, lalu kita lempar ke tengkulak pembeli besarnya berapa? Kan ketemu Pak. Kan tidak perlu pakai konsultan TA, tenaga ahli dari anta berantah itu menurut saya. Kita aja bisa. Ya kan? Betul nggak? Kalau bapak-bapak tidak kuasai gadget, minta anaknya, ya, biar mereka tidak main TikTok terus. Baru suruh tulis. Ketemu tuh Pak. Itu saya bilang peluang, membaca opportunity, peluang itu penting. Dengan data, bukan dengan menghayal. Ya. Nah, lalu ingat, dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes bisa didasarkan hanya cukup melalui perdes. Bahwa di BUMDes ini ada usaha jual kerupuk, ada jual gas, jual galon, jual macam-macam, boleh. Tetapi ini lamban dalam pergerakannya. Lamban Pak. Contoh sederhana. Anda hari ini di BUMDes ini jual kerupuk, tiba-tiba dari Kendari semua hotel itu butuh kerupuk. Ya, butuh kerupuk, mau konsep bisnis, mereka kan perusahaan itu, hotel itu kan PT, minimal PT mereka. Lalu kemudian tinggi joinan untuk berbisnis. Saya yakin ini betul, masih serabutan. Yang nanti jual galon urus ikut kerupuk, yang jual nasi goreng ikut. Jadi tidak fokus, tidak profesional jadinya. Tetapi kalau ada satu unit usaha, ini ada CV yang khusus memproduksi kerupuk ikan Napoleon terbaik misalnya dari Busel misalnya begitu, ya. Jadi yang lain fokus di kerjanya, dia hanya kerja bagaimana memproduksi kerupuk dari moka kita rasa ikan Napoleon tadi misalnya.
Nah, ini bentuk unit usaha BUMDes. Ya, yang saya bilang tadi. Ini soal pilihan. Soal pilihan. Ini di dalam undang-undangnya disebutkan. Makanya saya tadi menggunakan bukan hanya Undang-Undang Nomor 6 dan Permendesnya tentang 15 itu tentang BUMDes, pendirian BUMDes, tapi saya juga membacanya mendirikan BUMDes ini untuk unit usahanya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dengan Undang-Undang tentang lembaga keuangan mikronya. Ya, ini penting karena irisan-irisan unit usaha anak dari BUMDes tadi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan berurusan dengan regulasi-regulasi dan kebijakan. Ya, pertama, ya kita ingat, BUMDes dapat berbisnis apapun kecuali yang dilarang. Nah, ini hebatnya BUMDes. Anda mau boleh berbisnis apapun kecuali yang larang. Yang dilarang itu kan sederhana kan Pak? Ayo Mas, apa? Buka peternakan tuyul. Ya, yang dilarang itu misalnya Anda buka unit usaha perjudian, usaha sabung ayam, ya, usaha togel, usaha pelacuran, ya, pijat ples-ples misalnya begitu, ya. Ya mungkin mas-masnya besok mengusulkan itu. Saya mengingatkan tidak boleh itu. Tanam ganja, narkoba nggak boleh. Tanam ubi boleh. Iya, tanam ubi boleh. Dia dilahirkan dari rahimnya BUMDes. Ini PT, ini banyak terjadi di beberapa desa di Republik ini. Tetapi dia besar, dia tidak mengakui rahimnya BUMDes ini. Yang diakui rahimnya orang lain, hanya meminjam kandungan. Ini prakteknya banyak. Anak durhaka itu. Anak durhaka, ibunya durhaka, bapaknya durhaka juga itu. Jadi mari kita sama-sama berdurhaka. Ya, jadi ingat itu tadi Pak ya. Ini bedakan. Kalau Anda hanya ansih membaca narasi undang-undang PT-nya, maka persekutuan ini yang punya modal, yang paling dominan. Tapi kalau ini menjadi unit usaha dari BUMDes, bicara narasinya bahwa itu lahir dari rahimnya BUMDes, ingat bahwa sebagian besar modalnya adalah milik badan usaha milik desa. Itu yang membedakan. Ada dua wajah yang harus diperhatikan terkait dengan pengelolaan penyertaan modal tadi. Ya, jadi kalau Anda buka undang-undang PT-nya tidak ada ketemu namanya BUMDes. Ya. Tapi di Undang Nomor 6 ketika ditarik yang masuk ke dalam Undang Perseroan Terbatas, ya kan nama-nama sama-sama nama perseroan terbatas ini persekutuan. Tapi yang bersekutu di dalam PT Anda sebagai anak usahanya BUMDes, itulah adalah sekutunya desa, ya pakai dana desa, ya? Bukan sekutunya orang per orang. Namanya badan hukum dia ada perseroan, tetapi modalnya adalah dia lahir dari BUMDes. Karena di BUMDes itu yang bersekutu adalah seluruh warga desa. Ya, bisa dipahami dulu ya, gitu ya. Ini penting. Oke, clear. Yang kedua, LKM, bahwa BUMDes itu dapat membentuk lembaganya itu lembaga keuangan mikro dengan andil BUMDes, ya, desa sebesar 60%. Kalau bentuk lembaganya adalah LKM, makanya tadi saya buka undang-undang yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro, kan ada aturannya tadi itu. Sama perspektifnya di sini, kalau salah satu unit usaha di dalam BUMDes itu ada lembaga keuangan mikro, maka 60%, ingat itu, ya, 60% itu harus miliknya BUMDes. Nah, kan ada orang di beberapa bukan di Busel lah, ya, bukan di sini. Bikin simpan pinjam. Nggak ada BUMDes itu yang levelnya ini kementerian ini bro. Levelnya ini kementerian. Masa Anda jabatnya sebagai menteri yang mengkoordinasi melahirkan anaknya ini orang yang bisa biasa aja. Maka BUMDes yang hebat itu selalu dilahirkan oleh orang-orang yang hebat yang mengelolanya. Nggak bisa karena apa ya? Karena
tetangga baik, kerabat, ipar, ponaan, sepupu, om, tante, bibi, nggak bisa begitu. Selingkuhan. Boleh saja dengan syarat. Nah, ada syaratnya. Jadi bila perlu kerjasamalah dengan perguruan tinggi atau ada bank sutra itu bagaimana menseleksi orang mengisi jabatan. Kan boleh itu. Bumdes misalnya desa dengan BPD rumus untuk mengisi merekrutmen proses seleksi orang mengurus bumdes ini tadi. Ini contoh misalnya kalau kita mau hebat. Ke depan harus begitu memang. Nanti dibuka open aja. Seleksi penerimaan direksi bumdes Lampana ini misalnya. Yang melakukan wawancara siapa? Dari Bank Sutra. Itu keren itu. Pahit di awal, saya kasih tahu. Pahit di awal, nggak apa-apa. Artinya proses seleksi itu akan membutuhkan apa? Dari pikiran proses awal inilah kemudian akan melahirkan usaha-usaha yang baik. Tapi kalau kemudian saya tidak mengeliminir soal bahwa ada saudara, bukan begitu maksudnya. Boleh kalau sudah ada adik kandung pun dari kepala desa yang terpilih karena melalui proses itu yang bagus, nggak masalah. Kan menyeleksi pihak ketiga. Ada orang lain. Jadi ini yang disebut dengan profesionalisme tadi itu. Ada ukurannya, ada indikatornya. Boleh, mau ponakannya kalau dalam seleksi itu dia terbaik, jalan. Kan ada BPD juga yang mengawas. Kalau dia tidak baik dalam perjalanannya, kan BPD bisa merekomendasikan ganti itu direksinya bumdes. Itu kan kewenangan BPD. Itu undang-undang yang ngomong, bukan saya. Boleh nggak? Boleh. BPD itu menginstruksi menyurat di kepala desa melakukan musyawarah luar biasa misalnya mencermati perkembangan bumdes kita hari ini, pertanggung jawabnya tidak jelas, kita bersidang mengganti, meminta pertanggung. Boleh, itu haknya BPD. Ya, bukan hanya kewenangan kepala desa itu. Kepala desa kan sebagai komisarisnya dari bumdes. Tapi untuk mengganti direksinya itu kewenangan BPD. Teman-teman dari Karang Taruna atau pemuda desa, boleh nggak mengusulkan ke BPD terkait dengan situasi bumdesnya bahwa bumdes kita sudah tidak normal? Boleh, boleh. Masyarakat datang ke BPD. Kami minta BPD agar segera menyurati kepala desa, kita bermusyawarah tentang apa? Mencermati situasi dan kondisi kepengurusan bumdes hari ini yang mana bla 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 bla. Selesai. Itu prosedurnya. Diatur ke dalam undang-undang, dijelaskan di dalam peraturannya. Ini harus kita ketahui. Jadi lagi kepala desa yang menjabat dari komisaris, menjabat dari direktur bumdes, bendahara bumdes, tenaga lapangannya, buruh, nggak ada. Dia adalah organisasi terpisah, semi otonom sebenarnya. Ya. Posisi kepala desa itu komisaris sebagai yang bertanggung jawab terhadap hidup mati, setengah matinya, setengah hidupnya ini bumdes, jalan dan tidaknya. Susunan kepengurusan organisasi pengelola bumdes terdiri dari ada penasehat, ini kepala desa tadi, ya, kepala desa, penasehat dijabat kepala desa sebagai pelaksana operasional dan pengawas. Ya, kan nggak butuh banyak orang di sini. Menteri BUMN itu ada berapa orang? Kan cuma satu, Pak. Ya, maka yang diperbanyak itu nanti gini, tergantung analisa peluang usaha yang mau dikembangkan di Lapanari atau di desa Anda. Itu aja. 10 orang, berapa? 2, 4, 6 orang di belakang ini. Oh, yang satu dia pingin usaha tripang, satu pingin sempong, yang satu pingin. Tapi dipresentasikan, Anda harus berdebat. Kayak orang mau panel skripsi proposal itu. Ini loh gagasan saya, kenapa harus gagasan ini? Saya akan bertanggungjawabkan peluang, keuntungan, manfaatnya bagi. Harus begitu di hadapan BPD, di hadapan kepala desa, di hadapan direksi bumdes. Presentasikan, bukan datang-datang. Pak, mau minta dana Pak? Saya mau bikin usaha jual kopi. Bukan begitu. Bukan begitu. Itu mekanisme jadul, zaman dulu itu. Kalau Anda punya ide, tulis idenya itu, presentasikan, bertarung, berdebat. BPD boleh menyanggah. Kalau Anda mau bikin usaha itu tripang, kira-kira bagaimana prosedurnya? Siapa yang menerima manfaat? Bagaimana keuntungannya? Cara bagi hasilnya? Di mana pasarnya? Dikejar. Kalau dia tidak bisa mempertanggungjawab itu, tolak. Mohon maaf, Anda masih mimpi.
cari yang lain lagi. Begitu caranya. Cara memahami itu meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan menyangkut pengelola usaha. Kalau ini kades, dia bisa meminta penjelasan. Ini kan pengelola ini direkturnya, direksinya BUMDes, mengenai unit-unit usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes, supaya tidak distorsi tadi itu, ya. Makanya di sini boleh nggak tiba-tiba kepala desa memanggil direkturnya PT Mokaf, bisa begitu? Dalam konteks dia sebagai penasehat secara kelembagaan, dia tidak boleh langsung. Maka ini putus-putus. Maka yang boleh langsung dia minta ini direksi, minta pertanggungjawaban. Karena yang tahu persis anak dari ini, misalnya begini, presiden itu kan dia tidak langsung itu panggil direkturnya Wijaya Karya, yang dia panggil Kementerian BUMN, bertanya bagaimana usaha-usaha di BUMN selama ini, misalnya begitu. Nah, prinsipnya sederhana aja. Kades itu sebagai penasehat meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut usaha-usaha ini. Ya. Nah, tentu bertanya, kenapa kok dia tidak panggil? Takutnya, kekhawatirannya, kepala desa ini selingkuh dengan ini orang ini. Dia main deal-dealan. Ya. Kalau sekedar ngopi boleh, tetapi secara memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan dan memberi nasihat, dia melalui ini. Baru ini nanti dia akan mengkondisikan ini. Ini cara berorganisasi kita. Ada etika, ada mekanismenya kita. Kalau sekedar ketemu ngopi biasa boleh, tidak dalam rangka memberikan masukan sambil ngopi nyantai itu boleh. Tetapi dalam urusan mempertanggungjawabkan pelaksanaan operasional tadi, mekanisme kepala desa menyurati ini, panggil, duduk sama-sama. Seluruh pengurus pengelola BUMDes duduk, ya diskusi. Bagaimana ini Pak Direktur BUMDes terkait dengan usaha mokaf kita? Sudah sampai di mana? Singkongnya kapan kita panen? Kapan jadikan suami itu singkong? Oh, begini Pak Kades. Dari hasil teropong saya lewat baku ke bla bla bla, saya begitu dia akan beri penjelasan itu. Ya, itu cara. Yang kedua, melindungi usaha terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja. Ini tanggung jawabnya seorang kepala desa selaku ex officio. Nah, apa saja kewajiban operasional, pelaksana operasional BUMDes? Kalau tadi kan kepala desanya, sekarang pelaksana operasional BUMDes. Yang pertama, melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum. Jadi kewajiban dia melaksanakan. Kalau kata atau bahasa melaksanakan itu berarti ada sesuatu yang disiapkan, kan? Betul nggak? Ya nggak Pak? Memakan berarti ada sesuatu yang mau dimakan. Melaksanakan BUMDes berarti ada sesuatu yang dilaksanakan. Ya. Ini bukan sekedar menghafalkan kamus bahasa Indonesia, bukan, tetapi ini menekankan bahwa BUMDes tadi melaksanakan, mengembangkan tadi, dia, karena kita tadi prosesnya dia ini adalah orang-orang yang hebat, maka rumusan bisnisnya soal mokaf tadi, soal singkong tadi itu dia sudah siapkan proposal terbaiknya. Roadmap peta jalannya berbisnisnya mokaf, mulai dari menghadirkan bibitnya sampai keluar produk turunannya dari singkong tadi itu. Ya, itulah yang kemudian dilaksanakan dia dalam rangka mengembangkan BUMDesnya. Yang kedua, kewajiban pelaksana operasional BUMDes menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa. Nah, yang awalnya tadi difasilitasi oleh pemerintah desa, kepala desa menggali potensi peluang apa usaha ekonomi desa. Begitu BUMDes yang menjadi sudah diper-DSK-kan, maka langkah kewenangan pekerjaan selanjutnya untuk menggali potensi usaha ekonomi yang ada di desa Lampailain itu adalah dilakukan oleh BUMDes. Karena apa? Mereka ini pure spocinya adalah spoci bisnis. Ya, ini
Dia menggali, misalnya menggali informasi. Apakah desa kita ini punya potensi pisang sih? Kalau ditanyakan, oh banyak pisang, banyak, ya kan? Padahal tanam di belakang rumah 3 pohon, di depan rumah 2 ekor, bisa begitu? Bukan begitu. Nah, BUMDes ini melacak dia. Betul nggak sih di Lampung air itu punya lumbungnya pisang, punya tanaman pisang? Dia merumuskan. Ada perkebunan nggak sih? Ada pekarangan nggak sih? Jangan-jangan kan biasa kita kan remeh-temeh. Pak, di sini banyak pisang nggak Pak? Oh banyak Pak. Itu dia itu, oh ternyata 3 pohon. Belakang belum berbuah lagi, hanya daunnya saja. Nah, tanggung jawabnya BUMDes, kewajiban BUMDes menggali ya dan memanfaatkan potensi desa itu. Lalu dia nyusun proposal bisnisnya. Oke, setelah saya mencermati BUMDes, oleh BUMDes operasi pelaksana, ternyata selain Singkong kita punya potensi pisang misalnya gitu. Dia susun proposal bisnisnya dari hilir hingga hulu, dari proses tanamnya, dari lahannya berapa sih, kemampuan kapasitas produksi per bulan per tahun pisang di Lampanairi misalnya begitu. Dia ruskan, lalu diajukan. Ini kalau kita produksi misalnya jadi keripik, jadi tepung, apalagi tepung pisang misalnya ya, mestinya sudah ada, mestinya sama, kita bisa begitu. Ini tidak keluar. Oh, ini bisa di. Lalu kemudian serapan tenaga kerjanya, meningkatnya pendapatan masyarakatnya ya, itu dihitung begitu. Bukan tanya. Misalnya saya direkturnya BUMDes, Bapak, kira-kira di sini bisa banyak. Nah, warganya baru keluar, baru masih pakai sarung, mungkin belum sempat pakai sendal. Oh banyak, bisa di belakang. Oke, dia catat. Bukan begitu Pak. Ya. Bila perlu bisa minta data ke BPS. Kalau tidak BPS, kirim aja warga Cilacap. Waktu rapat RT RW itu kan undang semua petani-petani, undang musyawarah desa. Saya ingin tahu kira-kira potensi pisang di kita ini berapa? Di cross checkkan dengan data BPS. Inilah yang selalu kami ingatkan di Lembaga Strategi Nasional, selalu ingatkan. Pada saat musyawarah desa, penyusunan RPJMdes, pembahasan RKPdes dan APBdes, yang namanya pengkajian data potensi desa itu wajib dilakukan lebih awal. Di Permendagri 114 itu sudah diingatkan itu. Desa sebelum melakukan penyusunan RPJMdes yang dilakukan apa? Penggalian gagasan, pemetaan potensi desa. Itu dulu dipaparkan. Sehingga nanti di dalam musyawarah itu kita bisa membedakan ini usulannya apakah kepentingan atau kebutuhan. Begitu. Tapi kalau tidak ada datanya itu, kita nggak bisa membedakan ini kebutuhan atau kepentingan yang orang usulkan. Maka apa yang terjadi? Istilah kami sebenarnya yang guyon-guyonan, itulah proses awal terjadinya orang buta untuk orang buta, akhirnya sama-sama masuk jurang. Iya. Apa yang mau kita perdebatkan? Di musyawarah itu kalau tidak data konkretnya tidak ada. Di mana batas desa kita? Utaranya apa? Selatannya di mana? Jangan-jangan mana batas desa kita? Itu ujung sana mana? Itu ada pohon kenari satu orang itu. Ini sepele, tapi impactnya besar. Terhadap apa? Konsistensi di dalam kita merencanakan pembangunan desa kita. Ya. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desanya, dengan KWT-nya, dengan Karang Tarunanya, kalau ada usahanya mereka, kelompok nelayannya, petaninya, ya itu. Oke. Nah, ini sudah tadi ya. Oke. Lalu apa kewenangan pelaksana operasional BUMDes? Ya. Yang pertama, membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes setiap bulan. Ya, jadi dia harus merumuskan, membuat laporan seluruh unit, mau usaha jual keripik kah, usaha jual singkong kah, mau usaha jual kelapa muda kah, mau usaha apa pun. Maka kewenangan direksinya, pelaksana operasionalnya BUMDes adalah ya, membuat laporan keuangan seluruh unit usaha itu setiap bulan, bukan setiap 5 tahun sekali atau setahun sekali. Ini 1 bulan. Dari laporan 1 bulan itulah kepala desa menjadi dasar memberikan nasihat, memberikan masukan, mengevaluasi, memonitoring. Kalau kemudian selama
hanya setahun sekali, 5 tahun sekali. Bagaimana kemudian pemerintah desa tadi, BPD tadi melakukan evaluasi, memberi masukan? Yang kedua, membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha di desa setiap bulan. Begini, laporan itu bukan kayak upacara pagi berdiri tegak. Siap hormat, lapor kepala desa, ketua BPD, bawa perkembangan, bukan begitu maksudnya. Sekali lagi ada cara kita berpemerintah desa, cara bertulis, membuat laporan tertulis berdasarkan perkembangan pasar produksi mokaf kita, suplai bahan baku dari masyarakat ke BUMDes sekian. Targetnya kemarin misalnya harusnya per hari itu masuk 1 ton. Mencermati situasi dan kebutuhan lokal, ternyata banyak warga itu yang menggunakan singkong untuk kebutuhan. Laporan itu ditulis. Itu data yang bisa digunakan kembali ketika besok menyusun RKPD dalam rangka menetapkan APBD 2001. Kita bisa menemukan intervensi solusi apa berkaitan dengan singkong tadi. Bukan siapa Pak, lapornya di BA. Untung BA dia bisa balas sendiri kan gitu. Ya. Ini prinsipnya ya. Saya selalu mengingatkan itu. Yang ketiga, memberikan laporan perkembangan unit usaha badan usaha milik desa kepada masyarakat desa. Ini ingat. Nah saya tanya, dulu di sini waktu laporan itu kepada masyarakat desa nggak? Sebelumnya misalnya begitu. Atau di desa tetangga misalnya. Ini aturan bukan saya yang bilang. Ini di Permendesnya, di undang-undangnya bunyi begitu Bapak. Ya, memberikan laporan perkembangan unit usaha BUMDes kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Bayangkan, ini di forum terhormat, setinggi-tingginya forum itu adalah forum musdes. Forum musdes ini di dalam undang-undang desa diatur di dalam bab tersendiri, bukan pasal itu. Ya, saking kuatnya legitimasi forum ini, saking terhormatnya, sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun BPD boleh menegur itu. Panggil itu pelaksana operasional itu nulis. Aturannya kan begini. Anda kan seharusnya saya menyelenggarakan BUMDes ini, meminta pertanggungjawabnya pelaksana BUMDes. Boleh. Kalau dia tidak datang, surati 1 kali lagi, kedua kali, ketiga lapor ke pihak atasan. Atasan itu banyak Pak. Atasannya bisa kepala desa, bisa camat, bisa macam-macam lah. Bisa APH juga bisa. KPK. Ya. Pak, ini bukan uangnya desa. Ini uang rakyat seluruh Indonesia. Yang prosedur pendistribusiannya dengan munculnya istilah dana desa. Ini uang orang dari Jawa, dari NTT, dari mana-mana nih Pak. Yang kemudian didistribusi ke seluruh 75.000 desa nih Pak. Maka pertanggungjawabnya di hadapan publik, bukan pertanggungjawaban di warung kopi. Maka tugas BPD adalah ini. Dia punya hak wajib ini Pak. Supaya apa? Mencegah itu lebih baik dari mengobati. Daripada keburu rusak jadi usaha, mendingan panjang nggak apa-apa. Gitu. Ya. Next. Nah, ini saya tadi. Apa saja syarat menjadi pelaksana operasional BUMDes? Ya, saya sih tadi mengusulkan aja. Nanti mudah-mudahan Lampai Nairi menjadi salah satu desa percontohan bagaimana pengisian operasional pelaksana pengurus BUMDes tadi itu melibatkan pihak ketiga yang menghadirkan calon ayah-ayah dan orang tua yang baik bagi BUMDes tadi, ya, sehingga dia melahirkan anak-anak usaha yang baik. Coba lihat, ya, masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha, kan bahasanya kita. Dengan orang yang punya pengalaman saya perbankan, dengan cara memahamkan soal wirausaha pasti berbeda Pak. Sama lah, kalau kita mau mengajukan pinjaman ke bank kan diapresiasi Pak, sampai dapur, sampai ini bukan hanya sertifikat, dia cek rumah luas kali berapa, lalu kemudian toiletnya di mana, ini tanah batang, kan begitu kan?
Kalau mau punya uang di bank, appraisal. Kenapa? Mereka dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Pintu masuknya itu. Nah, masyarakat desa yang punya jiwa wirausaha diumumkan aja terbuka. Warga desa besok sampai tanggal sekian ada rekrutmen calon pelaksana operasional BUMDes. Ya, syaratnya bla 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 bla. Ya, yang dilaksanakan kerjasama apakah dengan BRI kah, dengan Bank Sultra kah, proses seleksinya open aja. Ada arena kompetisi ide gagasan orang-orang terbaik, kita akan tahu. Kalau sekedar punya jiwa wira semua bisa angkat tangan kan? Siapa yang punya jiwa wira usaha? Saya, kamu itu. Tapi kalau ada merit system yang baik yang kita ciptakan, ya, maka Lambaya ini menjadi model saya kira ke depan. Yang kedua, berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya. Ini adalah 2 tahun ya. Ruang untuk menutup orang di luar desa sebenarnya membajak BUMDes sebenarnya. Dibuktikan dia KTP, dicek. Jangan-jangan dia KTP tembak waktu dia beli kendaraan misalnya begitu. Kan sekarang gampang kalau beli KTP kan datang aja ke dealer. Walaupun Anda tidak punya KTP di Jogja, tiba-tiba ada keluar KTP Jogja motor. Tapi pas urus pajak, namanya lain, alamat lain, KTP lain. Ya. Mudah di awal, pahit di belakang. Mendingan pahit di depan, manis di belakang. Makan ke suami kan begitu. Pahit di awal kan peras dulu macam-macam, baru enak di depan, belakang. Nah, ketiga, berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa. Jadi proses seleksinya kolaborasi. Ada dari perwakilan Bank Sultra, lalu kemudian ada pemerintah desa, orang tokoh-tokoh desa. Jadi tahu, oh orang ini kemarin amanah, saya pernah titip uang suruh jual tuh ikan. Ya ikan 5 ekor kembali 5 ekor, saya begitu ya. Oh yang ini tidak, kemarin kasih 5 ekor, pulangnya ekornya saja kepala tidak ada dia jual, saya begitu. Nah ini penting, ada sosial kontrol sosial di antara kita, tahu sama tahu, saya begitu. Ya. Pendidikan minimal SMA ini sempat jadi perdebatan. Ya. Kenapa kok minimal SMA, nggak SMP, SD tidak bisa? Satu, ini maupun ini soal karena urusan bisnis ya. Ini memang harus dilakukan oleh orang-orang yang ya secara pendidikan juga harus mendukung. Jangan sampai juga besok-besok bisa berkembang ini usaha lokal kita, ya. Kemudian mau suruh baca juga tidak bisa, mau rumus ekonomi juga tidak bisa, mengelola juga ngomong juga susah. Itu bahaya sekali. Ya, nah, suruh ngomong garu-garu kepala, habis itu garu-garu gini, garu kayak gitu sudah itu. Nah ini penting, ya. Syukur-syukur Lambaya ini bisa menghadirkan sarjana-sarjana yang top, ya, yang kemudian bisa menempati ini. Kenapa? Gerakan BUMDes itu adalah gerakan social entrepreneur. Dia menjadi inkubator, ya, institusi yang melahirkan wirausahawan muda, wirausahawan baru yang ada di desa itu. Maka pintu masuknya, saya selalu bilang, BUMDes itu sesungguhnya inkubator, ya. Jadi dia adalah wadah untuk melahirkan wirausahawan dan usahawati, ya, yang ada di desa Lambaya ini. Jadi kalau sistemnya sudah tidak bagus, ya jangan berharap melahirkan usaha yang pasti lahirnya dia ya copet, tuyul dan lain-lain kan. Gitu. Next. Nah, bagaimana proses pemberhentian ya pelaksanaan operasional BUMDes? Satu, jadi dia berhenti karena meninggal dunia. Meninggal dunianya bukan dibuat-buat, pokoknya sudah diumumkan di masjid, begitu. Ya, bukan karena dia kabur. Yang kedua, telah selesai masa bakti sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar rumah tangga. Monggo silakan diatur dalam mau berapa tahun masa baktinya. Jangan juga seumur hidup Ji. Itu bahaya itu. Kekuasaan yang terlalu lama itu cenderung menjadi perannya orang yang korup. Maka apa? Dia atur yang baik di dalam anggaran dasar rumah tangga. Berapa tahun masa baktinya yang harus Anda itu dimusyawarahkan. Oh masa baktinya 2 tahun.
katakan demikian. Dan bisa dipilih lagi 2 tahun ke depan selama 3 periode misalnya. Diatur. Lalu yang ketiga, mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri maju pilkades boleh, mengundurkan diri ikut pileg boleh, mengundurkan diri ikut istri, ikut suami boleh, mengundurkan diri lah. Tapi ingat, ya, mengundurkan diri itu tidak serta-merta menggugurkan kewajiban dan tanggung jawab dia selama dia memimpin. Kita masuk soal pengawas BUMDes, ya. Jadi ini susunan organisasi pengawas, ada ketua, ada wakil ketua, merangkap anggota, sekretaris, merangkap anggota, ya. Kemudian ada anggota. Ini adalah susunan organisasi pengawas. Sekedar mereview lagi, tadi kita sudah lihat, sudah berdiskusi soal apa saja tugas dan tanggung jawab kepala desa terkait dengan BUMDes, lalu kemudian tanggung jawab dari pelaksana operasional dari BUMDes, ya. Tadi juga di next Mbak Fani, ya. Tadi kita review sebentar, ya. Tugas kepala desa memberikan nasihat, bagaimana cara memberi nasihat tadi kita sudah. Kemudian memberikan saran pendapat, bagaimana mekanismenya mengendalikan. Terus lanjut, ya. Ini oke, ini kewenangan penasihat, ya. Penasihat itu bukan, oke, thank you. Penasihat itu bukan orang yang tukang hukum, ya, bukan pengadilan, ya. Lalu kemudian ini tadi meminta penjelasan pelaksana operasional, ini adalah kewenangannya. Dan sekali lagi, kalau bisa nanti teman-teman desa, BPD, perangkat desa merumuskan bagaimana tata kalanya menjalankan kewenangan ini tadi, ya. Kalau berat membuat perdes, ya pakai tata kala itu aja, semata berita acara soal kewenangan. Kalau mau diperdeskan juga boleh, peraturan desa tentang kewenangan penasihat kepala desa soal dan termasuk pengurus, ya, pelaksana ini. Kemudian melindungi usaha, ya, ini tadi kita sudah jelaskan. Nah, ini tugas kepala desa, ya, saya kira oke. Terus ini kewajiban, ya, operasional pelaksana BUMDes, ya, melaksanakan, mengembangkan, menggali dan memanfaatkan, ya. Ini nanti kita mau kuis ini, ya. Bagaimana kemudian kita akan sampai lahir mendirikan ini, ya, anak-anak, apakah mereka anak yang stunting, anak yang sehat, anak haram, nanti kita akan diskusi soal itu. Lalu kemudian menggali, melakukan kerjasama dengan lembaga yang saya bilang tadi, mana ketika bicara pemerintah ke pemerintah, bisnis ke bisnis, kemudian masyarakat ke masyarakat, ya, ya itu tadi. Lalu kemudian ini hanya saya review kewenangan operasional BUMDes, pelaksana BUMDes ini, ya, jangan sampai dia offside, melampaui tugasnya, jabatannya, malah mengambil kewenangan kepala desa, mengambil kewenangan BPD dan lain-lain, ya. Ini. Nah, saya mengingatkan ini. Dia membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes setiap bulan. Ini kewenangannya dia. Ya. Definisi kewenangan, dia tidak dihadirkan sendiri. Ini yang harus diingat oleh teman-teman semua. Kewenangan itu berarti ada delegasi, ada pemberinya, gitu kewenangan itu. Yang sewaktu-waktu ini bisa ditarik, dicabut nyawanya dia, ini bisa, gitu ya. Sama lah kita ini kan, hidup ini kan bukan tiba-tiba kita ada. Sewaktu-waktu kalau Allah bilang cabut, ya cabut, selesai, game over kita. Nah sama ini. Jadi jangan merasa diri ketika besok Anda jadi direktur BUMDes, pelaksana pengurus BUMDes, seolah-olah, ya, diminta untuk melapor. Oh enggak, ini kan hak saya mau buat, mau tidak urusan saya. Kau mati sudah itu, ya. Ini berarti Anda tidak paham soal kewenangannya. Yang kedua, membuat laporan perkembangan juga. Ini melekat dengan kewenangan karena delegatif, diberikan kewenangan itu baik oleh undang-undang, diturunkan oleh desa tadi dalam perdesnya, soal pendirian BUMDes tadi, ya. Maka Anda harus patuh. Memberikan laporan perkembangan unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa.
Dia bilang di sini bukan kepada kepala desa dan BPD, bukan. Di sini ditegaskan memberikan laporan perkembangan unit usaha. Ini nanti mokaf ini kalau jalan, ya, kepada masyarakat desa melalui apa? Ada forumnya, ya, namanya musyawarah desa. Oke, ini ya. Sekurang-kurangnya, berarti kalau bahasa sekurang-kurang bisa berarti bisa. Sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Paling minim Anda mau 10 kali juga boleh lah, ya. Mungkin Anda kangen mau ngopi bersama dengan kepala, boleh lah bikin laporan itu, ya. Ini. Tapi seminimnya 2 kali dalam setahun, ya. Nah, ini syarat tadi. Syarat ingat untuk melahirkan pasangan atau orang tua yang baik, ya, harus ada sistem baik. Anak yang baik itu melalui sistem. Saran saya tadi, kita bolehlah menggunakan kerjasama dengan pihak ketiga yang profesional di bidangnya. Bagaimana sih menciptakan sistem rekrutmen pelaksana BUMDes yang baik sehingga tidak melahirkan anak-anak durhaka nanti terhadap orang tuanya ini. Ya. Nah, ini pemberhentian tadi kita sudah dengar. Ya, ketika innalillahi dia berhenti, dia mengundurkan diri. Ini paling penting. Mengundurkan diri itu bukan berarti dia gugur semua kewajibannya. Tanggung jawabnya bukan berarti gugur, ya. Ini diingat, ya. Negara kita negara hukum, bukan negara preman. Gitu. Ini. Tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pekerjaan, perkembangan kinerja masyarakat. Nah, di dalam rapat yang sekurang-kurangnya 2 kali tadi itu bisa dipantau. Ini bisa dilakukan. Terlibat kasus pidana dan lain-lain. Oke. Nah, pengawas, ini struktur kita bisa jelaskan. Apa saja kewajiban dan kewenangan pengawas BUMDes? Nah, yang pertama, ini bicara kewajiban, ya. Menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 tahun 1 kali. Ya, jadi pengawas ini, dewan pengawas BUMDes itu bukan rapat di warung kopi, lagi-lagi ini bukan rapat warung kopi makan kasuan, bukan begitu. Jadi menyelenggarakan rapat. Nanti secara teknis, nanti mungkin sewaktu-waktu yang setelah formulasi BUMDes ini terbentuk, ya, kita ingin mendalami lagi supaya teman-teman pengelola BUMDes tadi tahu bagaimana sih prosedur, mekanisme, tata cara menyelenggarakan rapat umum. Ya, namanya rapat umum, bukan rapat tertutup. Kalau ada BUMDes bikin rapat tertutup berarti mau maling. Ya, oke, namanya rapat umum, bukan rapat tertutup, bukan rapat antara kepala desa dengan ketua BUMDes. Ini mau maling berarti. Ya, itu. Kewenangan pemilihan dan pengangkatan pengurus. Jadi dewan pengawas. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan BUMDes. Yang ini tadi bikin CV PT Mokaf ini tidak serta-merta disetujui ini, tetapi kemudian harus mendapat persetujuan dewan pengawas. Ya, ini. Maka rembukan ini bukan hanya rembukan antara direktur BUMDes dengan direktur PT ini, bukan CV ini, CV Mokaf tadi, tetapi juga kemudian juga melibatkan pengawas BUMDes karena di sini, ya, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes. Tuliskan potensi desa yang Anda ketahui